Perubahan teks dalam Injil. Dalam kajian Islam, keyakinan bahwa teks Injil Perjanjian Baru dan Taurat Perjanjian Lama telah mengalami perubahan adalah salah satu hal yang sering dibahas. Al-Quran menyebutkan bahwa kitab-kitab ini awalnya adalah wahyu Allah yang benar, namun mengalami penyimpangan baik berupa perubahan isi, penambahan, maupun pengurangan. Berikut adalah beberapa aspek mengenai ketidakakuratan dan bagaimana umat Kristen memandang isu tersebut. Ketidakakuratan dan perubahan dalam kitab suci. Ayat Al-Quran tentang perubahan. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang tertentu telah mengubah atau menyembunyikan sebagian isi kitab suci mereka. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surah Al-Maidah, ayat 13. Fabima nakdihim misakahum la'anahum waja'alna qulubahum qasiyatani yuharifunal kalima. Amawadihi wa nasu hazam mima azukirubi. Hainatim minhum ila qalilam minhum fafu. Ayum wasfah. Innallaha yuhibbul musinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tetapi, karena mereka melanggar janjinya dengan mengingkarinya bahkan membunuh rasul-rasul Allah, maka kami melaknat mereka. Mereka kami jauhkan dari rahmat kami. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Tidak dapat menerima ajakan beriman dan berbuat kebajikan. Sebagaimana sesuatu yang keras membatu tidak dapat dibentuk lagi. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Di antaranya keterangan-keterangan dalam kitab Taurat tentang kedatangan Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya. Dan mereka dengan sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Di antaranya agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Engkau, wahai Nabi Muhammad, senantiasa akan melihat dan mendengar, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengkhianatan dari mereka terhadap dirimu, yakni pengkhianatan orang-orang yang menyatakan janji beriman kepada Nabi Muhammad, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat, dan biarkan mereka, yakni jangan hiraukan mereka. Dengan demikian, engkau telah berbuat baik dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengingkari janji. Maka Allah mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras membatu. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak segan-segan mengubah perkataan Allah dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa telah mengambil janji mereka supaya mereka memelihara dan melaksanakan isinya. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang melaksanakannya sebagaimana orang-orang Muslim memelihara Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat yang asli itu sebagaimana dikatakan ahli sejarah Yahudi dan Nasrani sudah lenyap semenjak kerajaan Babylon menyerang kota mereka, membakar candi mereka dan menawan orang-orang Yahudi yang masih hidup. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa orang Yahudi telah lupa akan sebagian dari yang telah diperingatkan kepadanya. Dan dengan sengaja tidak mengerjakan sebagian apa yang diperintahkan itu. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka membangkang dan mengingkari janji. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka lupa akan sebagian dari Taurat yang asli. Dan ini bisa terjadi bagi orang-orang Yahudi setelah hilangnya Taurat yang asli. Karena mereka tidak ada yang menghafalnya. Kitab Taurat tidaklah sama dengan Perjanjian Lama. Begitu juga Injil tidak sama dengan Perjanjian Baru. Pada akhir ayat ini Allah memperingatkan Nabi Muhammad bahwa memang demikianlah watak dan tingkah laku orang-orang Yahudi pada zaman dahulu terhadap Allah, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Allah memperingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa akan menghadapi bermacam-macam tipu daya dan pengkhianatan mereka. Janganlah mengira bahwa Nabi telah aman disebabkan Nabi telah menyetujui hidup damai berdampingan dengan mereka. Karena sudah menjadi watak mereka selalu suka menentang dan melanggar janji. Kecuali sebagian kecil dari mereka.
Seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan yang telah masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah yang terpuji. Menghadapi orang-orang ini janganlah Nabi Muhammad merasa khawatir. Tetapi hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sumber, kemenak.go.id. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mengatakan, ini dari Allah. Untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dengannya. Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 79. Sejarah perubahan kitab suci. Perjanjian Lama. Dalam sejarah Yahudi, Perjanjian Lama, Torah dan kitab para nabi, diyakini telah disalin berulang kali oleh para juru tulis. Penyalinan manual ini memungkinkan terjadinya kesalahan atau penambahan interpretasi manusia. Contoh perubahan mencakup variasi dalam teks Masoretik, Septuaginta, dan Dead Sea Scrolls. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari kumpulan tulisan yang dikaitkan dengan para rasul Yesus. Namun, banyak dari tulisan ini baru dikodifikasi pada abad keempat. Sejumlah manuskrip menunjukkan perbedaan teks, seperti pada Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus. Contoh ayat yang diyakini sebagai tambahan adalah Markus 19-20 dan Yohanes 53-pukul 8:11. Faktor penyebab perubahan, kesalahan penyalinan manuskrip, penafsiran dan penyisipan teks untuk memperkuat doktrin tertentu, penyuntingan oleh pemuka agama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sikap umat Kristen. Sebagian besar umat Kristen modern mengakui adanya variasi teks dalam manuskrip. Tetapi mereka memiliki beragam pendekatan terhadap isu ini. Kristen fundamentalis. Golongan ini meyakini bahwa kitab suci adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Ketidakakuratan dianggap hanya terjadi pada naskah salinan, tetapi bukan pada pesan utama Injil. Kristen moderat. Mereka mengakui bahwa teks kitab suci bisa saja mengalami perubahan dalam bentuk fisik, namun esensi dan ajaran inti tidak terpengaruh. Kajian teks kritis. Banyak teolog Kristen menggunakan metode kritik tekstual untuk mempelajari manuskrip kuno, mencari teks asli sedekat mungkin. Pendekatan ini mengakui bahwa manuskrip awal memiliki perbedaan tetapi percaya bahwa kebenaran ilahi tetap ada. Iman sebagai inti. Umat Kristen umumnya tidak terlalu terfokus pada keakuratan setiap kata dalam teks kitab suci, tetapi pada pesan keseluruhan tentang kasih, keselamatan, dan ajaran Yesus. Pandangan Islam dan dakwah. Islam memandang bahwa hanya Al-Quran yang tetap terjaga keasliannya karena Allah berjanji untuk menjaganya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 9. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk berdialog dengan umat Kristen berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan ajaran Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Jika ada pertanyaan lebih spesifik, silakan sampaikan.